Oke, kita mulai dengan berikut skematik. Lalu yang kita butuhkan adalah panel. Oke, ini kita klik dua kali, kemudian kita cari menggunakan jenis of pump 2 dulu. Klik OK. Kemudian kita butuhkan VE dan CC dengan menggunakan voltage. Ini untuk VCC dan ini untuk VE. Kemudian kita juga membutuhkan sumber tegangannya, gunakan voltage juga. Oke, lalu kita membutuhkan satu resistor. Dan satu kapasitor. Kemudian kita hubungkan menggunakan wire. Bertegangan positif hubungkan ke resistor, dan resistor yang pertama hubungkan ke negatif op amp, dan kapasitor ujung ini pun sama hubungkan ke pin negatif op amp. Kemudian untuk yang sebelah sini hubungkan ke output itu sini. Kemudian untuk pin positif ini dihubungkan dengan PCC positif. Kemudian untuk pin negatifnya itu ke PE. Lalu PCC dan PE dihubungkan. Kemudian setelah itu kita membutuhkan ground di sini, kemudian di sini dan di sini. Kemudian menghubungkan lagi dengan wire. Nah, lalu setelah itu kita ganti nilainya. Untuk VCC kita menjadi 15 volt, untuk VE juga sama. Kemudian untuk sumber tegangan ke kanan, kemudian quick advance, voltage sinusoidal, kemudian ini 0, kemudian amplitudenya 1, frekuensinya 1 kilo. Lalu untuk resistornya itu 1 kilo, kemudian untuk kapasitornya itu 1 mili. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengganti jenis op ampnya menjadi LM741 dengan cara, karena di Alkespace ini tidak ada LM741, maka kita akan menambah library-nya dengan mendownloadnya di Google. Caranya, di sini kita klik LM741 op amp Alkespace, kemudian klik yang pertama www.ti.com, kemudian setelah itu kalian cek ke bawah. Ini LM741 Spice model, kemudian klik download. Nah, kemudian setelah itu kalian ekstrak filenya, kemudian ini kalian sudah ekstrak dan pindahkan filenya ke dokumen yang baru. Setelah itu rangkaian ini kalian save, kemudian pindahkan ke dokumen yang sama dengan LM741 ini, LM741. Setelah di save dan dipindahkan, kemudian klik yang paling ujung, lalu ketik dot include LM741.mode. Oke, lalu simpan aja. Kemudian yang selanjutnya itu kita ubah jenis namanya kan tadi ya, LM741. Jadi kita ubah nama ini menjadi LM741. Contohnya dokumen LM741, kemudian klik kanan, lalu open method. Lalu yang paling bawah LM741 ini di copy. Kemudian kita ganti dengan yang tadi sudah di copy. Kemudian setelah ini tinggal kita running-nya dengan klik kanan, kemudian klikkan, lalu untuk waktunya yaitu 10 milisecond. Dan di sini kita bisa melihat sumber tegangannya. Dan di sini sumber tegangannya yaitu dari 1 volt ke minus 1 volt. Kemudian untuk outputnya itu yang ini. Ya, kita ini tambahkan plot untuk di atasnya setelah yang output. Ini kita ganti gambarnya. Nah, ini dapat dilihat ya untuk outputnya di sini itu yang paling atas 13,928 volt dan yang bawahnya itu 13,908 volt. Kemudian kita bisa merubah nilai kapasitornya.
Dan kita ganti nilai kapasitornya menjadi 1 mikro 1 ohm. Oke, kemudian kita running lagi ke ini. Nah, di sini dapat lihat perbedaan dari yang tadi ya, dari grafiknya. Nah, dapat dilihat bahwa grafiknya itu sama dengan yang bawah, sama dengan V inputnya, yaitu gelombang sinusoidal. Kemudian di sini nilai yang tertingginya yaitu mendekati 13,95 volt, kemudian yang paling bawahnya itu 13,59. Nah, di sini juga bisa terlihat beda bergesernya, beda fasenya baik di V input dan outputnya. Kita lihat ini masih ini, sedangkan ini di sini. Kemudian kita juga bisa merubah nilai kapasitornya lagi, misalnya dari 1 mikron menjadi 1 nano. Lalu kita run lagi. Nah, dapat lihat saat kapasitornya 1 nano, maka di sini nilai puncak P outputnya itu 15 volt dan minus 15 volt ini karena ini tergantung dari resisi dan PE. Di sini kita menggunakan 15 resisi 15 volt dan PE 15 volt. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa ini terpotong, tidak lancip seperti V input, outputnya itu terpotong. Kemudian karena tergantung dari resisi dan PE, kita bisa merubah nilai CC-nya. Misalnya 30 volt, kemudian PE ini juga 30 volt. Lalu kita merunning lagi. Nah, ini dapat terlihat ini meskipun masih terpotong tapi tidak seperti saat 15 volt. Nah, kemudian kita kembali lagi. Nah, lalu kita ubah lagi kapasitornya itu menjadi 1 atau 1 mikron. Nah, di sini tadi sudah kita coba. Di sini kita bisa melihat bahwa bisa dilihat bahwa ini sama seperti sinyal inputnya, yaitu bentuk sinusoidal. Hanya di sini perbedaannya dari beda fasenya yang berbeda antara sinyal input dan sinyal outputnya. Oke, kemudian ini untuk rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian diferensiator. Nah, di rangkaian diferensiator ini tidak berbeda jauh dengan yang pertama. Yang membedakan di rangkaian diferensiator ini yaitu kebalikan dari rangkaian integrator di kapasitor dan resistornya. Nah, di balik di integrator di sisi sini yang dihubungkan ke sumber tegangan atau V input itu resistor, sedangkan di rangkaian yang ini itu dihubungkan ke kapasitor, sedangkan untuk V outputnya itu dihubungkan dengan resistor. Kemudian langsung saja kita ubah jenis dari op amp ini dengan cara yang sama seperti pada rangkaian yang sebelumnya. Kemudian langsung aja ke ini, kemudian ketik dot include lm741.net di sini. Sebelumnya kita ubah dulu ini untuk resistenya 15 volt, kemudian untuk PE-nya juga sama 15 volt. Lalu untuk resistornya ini 1 kilo. Untuk resistornya itu 1 kilo. Kemudian untuk kapasitornya itu 1 mikro atau 1 ohm. Lalu untuk sumber tegangannya kita pilih di kanan, kemudian advance, kemudian sini sinusoidal, kemudian di offsetnya 0, amplitudenya 1, dan frekuensinya 1 kilo. Oke. Lalu setelah itu kita ganti jenis nama op ampnya menjadi LM741. Caranya yaitu kita klik kanan di LM741, kemudian open with code, lalu pilih yang paling bawah yang LM741 next. Lalu nah, kemudian setelah itu kita bisa run ke kanan, kemudian untuk waktunya 10 milisecond. Kemudian lihat di tengahnya, di sini dilihat puncaknya 1 volt dan jumlahnya itu minus 1 volt. Kemudian kita export. Oke, kemudian outputnya terlihat di sini output itu. Mari kita ubah dulu warnanya agar terlihat. Di sini dapat terlihat outputnya itu masih ada noise ya di sini. Maka kita bisa merubah nilai kapasitornya. Ya, kita rubah menjadi 1 mili. Kemudian kita akan kembali. Nah, bentuknya jadi kotak seperti ini ya, terpotong. Jadi tidak lancip seperti yang P input. Nah, kemudian kita bisa ganti lagi nilai kapasitornya jadi 1 mikro. 1 nano. Kemudian kita running lagi. Nah, di sini nilai grafiknya itu hampir sama dengan nilai sinyal inputnya ya. Hanya saja di awal ini masih ada sedikit noise-nya. Nah, di sini masih ada sedikit noise-nya. Nah, kemudian di sini pun juga sudah sama seperti sinyal input, yaitu berbentuk sinusoidal. Namun
yang berbeda di antara keduanya yaitu dari beda fase-nya. Nah, kemudian kita bisa rubah si resistornya. Bisa kita rubah menjadi 100 ohm. Nah, di sini ini sama ya. Dan kita rubah juga waktunya jadi 100 menit. Nah, kemudian ini kita ganti lagi menjadi 1 mikron dan resistornya kita ganti menjadi 1 ohm. Nah, sini dapat terlihat bahwa sinyal outputnya maksudnya, yang merah ini itu stabil, hanya ada noise di bagian awal saja.